Barangkali Rhoma Irama bisa dijadikan teladan bagi para suami istri yang sudah bercerai. Mengapa? Jawabannya mudah saja. Walau tali pernikahan antara Roma dan Veronica telah lama terputus, namun tali batin mereka tetap berpaut. Buktinya, Roma tak segan-segan membantu khususnya sebagai pengambil keputusan mewakili keluarga ketika dokter mengharuskan operasi sebagai jalan untuk menyelamatkan nyawa Veronica. Halo Mirsa, selamat pagi dan apa kabar Anda? Senang sekali rasanya saya Nadia Mulia kembali menjumpai Anda tentunya di Gospot. Gosip terdepan seputar orang ternama. Nah, saya akan mengajak Anda untuk menjelajahi seluk-beluk dunia selebriti, menjaring gosip-gosip terpanas, dan membongkar fakta yang tersembunyi di balik gemerlap kehidupan dunia selebriti. Dan pemirsa jangan sampai Anda ketinggalan kuis SMS Gospot di mana Anda bisa mendapatkan 3 juta rupiah untuk 3 orang pemenang. Caranya jawablah pertanyaan di penghujung acara nanti dengan cara mengetik GS spasi jawaban A atau jawaban B dan kirimkanlah ke nomor 6288. Dan pemirsa bersama Gospot Anda tidak perlu was-was ketinggalan berita. Dan inilah saja informasi segar bagi Anda yang haus akan berita dari dunia selebriti. Rhoma Irama mengaku mengerahkan segala cara dalam mengupayakan kesembuhan mantan istri pertamanya, Veronica. Lulu Tobing kabarnya tidak peduli dengan kondisi ayahnya yang kini terbaring di rumah sakit. Proses perceraian artis di tahun 2005 akan digulirkan satu persatu dalam layar Gospot. Zaskia Audia Meka katanya semakin kagum dengan sosok Sahrul Gunawan. Cut Keke gosipnya sudah punya kekasih baru. Pemirsa, sudah hampir 1 minggu mantan istri Rhoma Irama Veronica terbaring koma di rumah sakit. Nah, menurut keterangan dari dokter, kemungkinan Veronica untuk bisa siuman dari koma tersebut sangatlah tipis pemirsa. Namun kabar diagnosa terburuk itu ternyata tidak menipiskan semangat Rhoma Irama. Dia tetap optimis. Dan dia mengatakan bahwa dia akan mencoba segala macam upaya untuk bisa menyembuhkan Veronica. Dan rasa sayang Rhoma Irama terhadap mantan istrinya tersebut pemirsa ternyata sangat berbeda dengan apa yang sedang dialami oleh Lulu Tobing dengan ayahnya. Ayah Lulu Tobing juga kini terbaring lemah di rumah sakit. Namun kabarnya Lulu tidak mau menjenguk dan bahkan tidak peduli sedikit pun dengan kondisi sang ayah. Padahal ayahnya pastinya sedang membutuhkan perhatian yang begitu besar dan juga sokongan finansial. Kita akan segera menyaksikan berita tersebut pemirsa setelah kita menyapa Rhoma Irama terlebih dahulu. Barangkali Rhoma Irama bisa dijadikan teladan bagi para suami istri yang sudah bercerai. Mengapa? Jawabannya mudah saja. Walau tali pernikahan antara Roma dan Veronica telah lama terputus, namun tali batin mereka tetap berpaut. Buktinya, Roma tak segan-segan membantu khususnya sebagai pengambil keputusan mewakili keluarga ketika dokter mengharuskan operasi sebagai jalan untuk menyelamatkan nyawa Veronica. Ya, selama ini walaupun status kita sudah tidak suami istri, tapi selalu dalam kebersamaan. Artinya antara Vera, anak-anak, dan saya selalu dalam kebersamaan. Artinya support saya ya all out ya. Saya support sepenuhnya apa yang saya mampu, apa yang saya bisa. Moral, material, spiritual, semua saya curahkan untuk kesembuhan Vera. Lalu nanti hasilnya seperti apa, yang pasti yang penting itu sudah berusaha semaksimal mungkin, berdoa semaksimal mungkin. Ketika hari Selasa kemarin Roma menjenguk Veronica, bagaimana kondisi terakhirnya? Apakah Veronica telah pulih dari koma? Darahnya sudah disedot keluar, kemudian tensinya sudah turun, gulanya sudah turun. Jadi alhamdulillah sekarang kondisinya jauh lebih membaik ketimbang kemarin. Menurut dokter, setelah dioperasi ini kemungkinan sembuh itu 20%. Seandainya tidak dioperasi, tidak ada kemungkinan sembuh. Sekecil apapun celah itu, saya ingin untuk memperjuangkannya. Begitu besar kepedulian Roma akan kesembuhan mantan istrinya. Mudah-mudahan saja akan merangsang Veronica untuk memperjuangkan nyawanya sendiri. Dan semoga saja Allah memberikan mujizatnya. Menurut dokter, Vera sadar dan bisa mendengar.
Tadi ya berdialog lah ya. Ya ada kelihatan emosinya dari nafasnya yang yang menjadi cepat gitu ya. Ya itu menunjukkan dia emosional, ada respon. Eratnya tali kasih di antara anggota keluarga Rhoma Irama sepertinya sungguh bertolak belakang dengan apa yang terjadi pada keluarga Tobing, tepatnya keluarga Lulu Tobing. Menurut keterangan yang didapat Gospot dari sumber yang terpercaya, Lulu sama sekali tak pernah menjenguk ayahnya, Basaruli Tobing, semenjak ayahnya itu dirawat di Rumah Sakit Kepolisian Pusat Sukanto, Kramat Jati. Basaruli terpaksa menjalani perawatan di rumah sakit sejak tanggal 18 Desember 2005 karena menderita penyakit gula darah. Mungkin Anda akan terheran-heran sekaligus tak percaya begitu mendengar kabar ini. Tapi yang menyedihkan lagi, kabarnya Lulu tak sudi merongok koceknya untuk biaya rumah sakit. Padahal ayahnya sedang mengalami kesulitan finansial. Sungguh ironis jika mengingat Lulu sanggup tinggal di sebuah apartemen. Tak perlu dipertanyakan lagi berapa biaya yang harus dikeluarkan Lulu untuk tinggal di rumah susun elit itu. Sebegitu dinginkah hati Lulu sampai menelantarkan ayahnya? Hingga kemarin awak Gospot menjenguk Basaruli masih dirawat di kamarnya. Tak ada seorang keluarga pun yang menemani. Walau demikian, kami tidak bisa mengkonfirmasi kabar itu berhubung ayah Lulu menolak diwawancara. Orang tua adalah harta yang paling berharga yang tidak tergantikan. Pemirsa, banyak sekali kejadian yang menimpa para selebritis kita di tahun 2005 ini. Apalagi jika menyangkut soal gugat-menggugat perceraian. Nah, saya yakin Anda pasti ingat soal pengakuan Huges yang sangat mengejutkan mengenai kondisi rumah tangga yang rapuh dengan Afin hingga berbuntut pada perceraian. Dan Anda juga pasti ingat dong mengenai sensasi perpisahannya Reza Artamevia dengan Adjie Said. Nah, Anda tentunya pasti mau mengingat-ingat lagi siapa saja artis-artis kita yang bercerai di awal tahun 2005 ini. Kalau begitu pemirsa, mari kita saksikan Kilas Balik 2005. Di awal bulan Januari 2005, Dewi Huges membuat gempar dengan gugatan cerainya terhadap sang suami Ahmad Hestiavin. Huges mendaftarkan gugatan cerainya ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan tepatnya tanggal 11 Januari 2005. Kabar tersebut sungguh mengagetkan sekaligus memicu banyak pertanyaan, mengingat rumah tangga Huges dan Afin terlihat baik-baik saja. Namun kenyataannya tidak seindah yang terlihat. Bahkan Afin yang seharusnya paling mengetahui watak, hasrat dan keinginan Huges justru terheran-heran dengan keputusan Huges itu. Sidang perceraian ini cukup memakan waktu lama dan menguras air mata. Baru di tanggal 9 Mei 2005, Huges dan Afin mendapatkan putusan cerai. Jika bisa bersaksi, Pengadilan Agama Jakarta Selatan mungkin akan menceritakan sederet kasus perceraian artis yang pernah digelar di sana. Satu dari sederet kasus itu adalah tentang rumah tangga Reza Artamevia dan Adjie Said. Hubungan mereka sebenarnya sudah tidak sehat, jauh sebelum Reza menggugat cerai Adjie. Baru di penghujung tahun 2004, Reza memberanikan diri untuk mendaftarkan gugatan cerainya itu. Akhirnya, tanggal 17 Januari 2005, Majelis Hakim mengabulkan permohonan Reza untuk menceraikan Adjie. Gugatan cerai Surya Saputra terhadap Dewi Sandra tanggal 12 Januari 2005 mulai diproses Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Namun sidang terpaksa ditunda karena Surya maupun Dewi berhalangan hadir. Pada tanggal 2 Februari Majelis Hakim sebetulnya sudah menjatuhkan putusan cerai bagi Surya Dewi, akan tetapi Majelis Hakim masih memberikan tenggang waktu 2 minggu bagi keduanya untuk berubah pikiran. Sayangnya, Surya dan Dewi tidak menggunakan kesempatan emas itu dan membiarkan biduk rumah tangga mereka garap. Inilah perceraian artis yang tidak memerlukan waktu lama dan sampai saat ini keduanya tetap menjalin silaturahmi. Penyanyi dangdut Irfan Mansyur nampaknya bukan pribadi yang suka gembar-gembor soal urusan pribadinya. Lihat saja ketika tiba-tiba mencuat berita bahwa pernikahannya dengan Rizbianti sudah berakhir sejak tanggal 28 Februari 2005. Padahal Irfan juga tidak pernah mengumumkan kapan ia menikah.
Perceraian antara Faifi dan Iwan Setia Budiman juga terjadi di awal bulan Maret. Tanggal 9 Maret 2005 di Pengadilan Agama Jakarta Selatan gugatan cerai Faifi atas Iwan dikabulkan. Sementara untuk gugatan hak asuh anak, Faifi lebih memilih mencabutnya dan menyelesaikan